Saudara, kalau di katekismus minggu yang sebelumnya kita sudah belajar banyak bahwa semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan hanya Kristus yang mampu menebus dan menyelamatkan kita. Maka hari ini kita belajar bahwa tidak semua orang akan mendapatkan anugerah keselamatan tersebut. Saudara, lewat katekismus hari ini kita belajar bahwa hanya mereka yang memiliki iman yang sejati yang akan menerima anugerah keselamatan dari Allah. Nah saudara, kalau dikatakan ada iman yang sejati, maka berarti ada yang sebaliknya, ada iman yang tidak sejati. Nah maka kita perlu mengerti apa yang dimaksudkan ketika katekismus menyebutkan tentang iman yang sejati. Saudara, iman yang sejati atau true faith itu bukan sekadar harapan kita akan sesuatu, begitu ya. Nah saudara, misalnya kita kadang-kadang mendengar orang berkata, selama kamu percaya, selama kamu beriman sama sesuatu, pasti harapan dan impianmu itu akan terwujud. Jadi kamu cukup percaya, kamu cukup beriman sama sesuatu tersebut. Nah saudara, bukan iman seperti itu yang dimaksudkan ketika berbicara tentang iman yang sejati yang menyelamatkan kita. Nah saudara, dari sejarah kekristenan kita bisa belajar bahwa ada 3 elemen dari sebuah iman yang sejati. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai notisia. Saudara, notisia berarti adalah sebuah pengetahuan akan sebuah fakta. Contohnya saudara, mungkin kita tahu bahwa Yesus pernah lahir di dalam dunia. Atau kita tahu bahwa Yesus merupakan anak Yusuf dan anak Maria. Kita tahu Yesus merupakan orang Yahudi misalnya. Nah saudara, notisia itu hanya merupakan sebuah pengetahuan. Kita hanya tahu sebuah fakta. Nah tetapi ada juga elemen yang kedua yang disebut sebagai asensus. Asensus berarti sebuah pemahaman yang komprehensif tentang sebuah fakta. Kita bukan cuma tahu tentang sesuatu, tetapi kita punya pemahaman yang komprehensif tentang sesuatu tersebut. Misalnya, kita bukan hanya tahu bahwa ada Allah, tetapi kita bisa menjelaskan tentang Tritunggal, kita bisa memahami dengan sangat komprehensif sekali tentang Tritunggal. Atau misalnya kita tidak hanya tahu bahwa Yesus pernah lahir ke dalam dunia, tetapi kita tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Saudara, mungkin kita bukan hanya tahu, bukan hanya memahami secara komprehensif, tetapi sangat mungkin juga kita bisa menjelaskan dengan sangat detail sekali segala pengetahuan, segala doktrin-doktrin yang ada di dalam kekristenan. Tetapi saudara, ternyata pemahaman yang komprehensif seperti ini pun, bahkan ketika kita mampu menjelaskan dengan sangat detail sekalipun, ini tidak cukup untuk menjadi sebuah iman yang sejati, iman yang menyelamatkan kita. Nah saudara, maka butuh elemen yang ketiga yang disebut sebagai fidusia. Saudara, fidusia berarti percaya pada suatu fakta. Percaya pada suatu fakta. Saudara, kita tidak hanya tahu, kita tidak hanya punya pemahaman yang komprehensif, punya pemahaman yang detail akan sesuatu, tetapi kita percaya akan sesuatu tersebut. Saudara, kita tidak hanya tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, tetapi kita percaya bahwa Yesus mati untuk kita. Saudara, kita tidak hanya tahu bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, tetapi kita percaya dengan sungguh bahwa Sang Anak Allah itu datang untuk menyelamatkan kita. Saudara, inilah iman yang sejati. Bukan cuma kita tahu tentang kekristenan, bukan cuma kita punya pemahaman yang utuh tentang kekristenan, bukan cuma kita mampu menjelaskan dengan sangat rumit sekali kekristenan itu apa, tapi kita sungguh percaya kepada Allah. Nah saudara, tetapi iman yang sejati ini tidak akan mampu kita usahakan sendiri. Iman yang sejati ini bukan sesuatu yang bisa keluar dari dalam diri kita. Saudara, kita adalah manusia berdosa. Kita manusia yang menolak Allah. Maka dari katekismus hari ini kita juga belajar bahwa iman yang sejati itu adalah iman yang dicangkokkan kepada kita. Iman yang sejati itu adalah iman yang diberikan dan dimasukkan ke dalam diri kita. Saudara, maka dengan kata lain, bisa punya iman yang sejati itu pun adalah anugerah Allah. Bisa percaya kepada Allah itu pun adalah anugerah Allah. Saudara, kalau hari ini kita tidak cuma tahu tentang kekristenan, kita tidak cuma punya pemahaman yang baik tentang kekristenan, tapi kita bisa percaya kepada Allah. Kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus.
Saudara, itu adalah anugerah Allah. Saudara, maka mari jangan pernah berhenti bersyukur. Jangan pernah berhenti berterima kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan. Kalau hari ini kita bisa punya iman yang sejati kepada Tuhan.